Halo sahabat KC, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Kebun Cilik. Kali ini saya akan membahas tentang 8 kesalahan yang sering kita lakukan saat melakukan propagasi dengan cara stek batang. Pembahasan kali ini terkhusus untuk tanaman monstera atau monstera variegata ya. Karena jika kita melakukan sedikit saja kesalahan dalam propagasi stek batang, efeknya itu bisa saja untuk tunasnya tidak akan muncul. Kalaupun bisa muncul, itu akan membutuhkan waktu yang lama. Oke, langsung saja. Yang pertama, kesalahan yang umum sering kita lakukan adalah kita memakai alat potong yang tidak steril. Jadi, jika kita mau menggunting batangnya dengan gunting, guntingnya itu pastikan sudah steril. Kita bisa mensterilnya dengan cara memberikan alkohol, diteteskan ke kapas, kemudian kapas itu kita usapkan ke gunting. Yang kedua, kita memakai alat potong atau gunting yang tidak tajam, sehingga dalam memotong batang ini kita tidak melakukan dalam satu kali tekanan. Bisa jadi kita melakukan potongannya itu bisa separuh dulu dipotong, kemudian dipotong lagi. Nah, ini akan memberikan efek luka pada tanaman kita, sehingga tanaman kita ini mengalami sakit. Itu tidak baik ya untuk tanaman kita. Jadi efek lukanya ini akan semakin parah daripada ketika kita melakukan pemotongan dalam satu kali tekanan. Yang ketiga, hindari memotong tanaman ketika tanaman kita ini masih dalam proses mengeluarkan daun baru atau tunas baru. Karena hal ini akan membuat daun jadi lambat pertumbuhannya, bahkan bisa jadi tumbuhnya ini menjadi kerdil. Yang keempat, memotong pada bagian batang yang terlalu muda dengan akar angin yang masih sangat kecil. Hal ini akan membuat hasil cutting kita menjadi mudah layu karena cadangan makanannya ini masih sedikit. Memang sih tidak menutup kemungkinan bisa tumbuh, akan tetapi jika bisa dihindari ya sebaiknya dihindari saja ya. Karena nanti hasilnya juga akan tidak maksimal. Yang kelima, memotongnya terlalu ngasal pada bagian batangnya, sehingga kadang mata tunas ini ikut terpotong, karena terkadang dipotongnya ini terlalu pendek. Nah, kadang kita tidak memberikan ruas cadangan untuk tempat tumbuhnya tunas baru. Kadang kita memotongnya juga pas di persimpangan ruasnya. Nah, itu kan sayang. Kalau pas di persimpangan ruasnya kan otomatis mata tunas ini juga tumbuhnya akan terpotong, karena mata tunas ini kan akan tumbuh di bagian-bagian ruas di dahan monstera ini. Yang keenam, memberi perlakuan pada fresh cutting ini seperti tanaman yang sudah adaptasi. Misalnya kita menyiramnya terlalu berlebih, bahkan dalam satu hari ini bisa kita siram lebih dari satu kali. Yang ketujuh, meletakkan hasil fresh cutting ini di spot yang terpapar simat langsung. Nah, hal ini akan memaksanya untuk melakukan proses fotosintesis, padahal secara asupan masih belum cukup untuk melakukan itu. Sehingga akhirnya dia akan memakan klorofilnya sendiri dan membuat daun pancingnya ini lama-kelamaan menguning dan gugur. Yang kedelapan, bekas potongan ini jarang kita olesin dengan anti hama, sehingga tidak sedikit yang akhirnya terserang bakteri. Sebenarnya ini bisa kita atasi dengan memberinya root up, karena selain membuat untuk membantu pertumbuhan akar, dia juga mengandung antibakteri si root up ini.